Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rio Zeni Mandraguna, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Diharapkan prinsip tersebut dapat menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Tahap kedua yakni validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kasus pertama. Ilustrasi kasus pertama. Cintani sering datang terlambat ke sekolah. Berikut skenario penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Cintani, sini. Ya, silakan duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Sekolah itu masuknya pukul 7. Nah, sekarang itu sudah pukul 7.30. Bagaimana Cintani? Maaf Pak, semalam saya asik bermain HP sehingga tidur larut malam. Apakah datang terlambat itu merupakan kesalahan? Iya Pak. Baik Cintani, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Baik, kita cari solusinya bersama ya. Cintani, datang terlambat itu pasti ada alasannya. Nah, Bapak ingin tahu apa sih alasan Cintani datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur Pak. Jadi, apakah Cintani tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Takut Pak. Nah, menurut Cintani, terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Tidak Pak. Nah, menurut Cintani, keyakinan kelas yang mana yang perlu Cintani tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain Pak. Ya, Bapak juga setuju. Apakah Cintani meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya meyakininya. Apakah Cintani bersedia memperbaiki keterlambatan ini? Sedia Pak. Lalu, bagaimana Cintani akan memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan bermain HP sampai larut malam lagi dan akan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi. Baik, misalnya Cintani terlalu asyik bermain HP hingga larut malam. Adakah orang lain yang mengingatkan Cintani untuk tidur lebih awal? Ada Pak, kakak saya, Novi, dan ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Cintani agar tidak bermain HP hingga larut malam adalah ibu dan kakaknya Vi ya. Iya Pak. Baik, jadi Cintani akan diingatkan oleh kakak dan ibu ya, supaya tidak datang terlambat lagi. Apakah ada hal lain yang bisa membuat Cintani tidak datang terlambat lagi? Tidak ada Pak. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sekarang Cintani kembali kelas untuk belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintani, kelas 10 MIPA 1. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Kasus kedua. Ilustrasi kasus kedua. Anak-anak 10 MIPA 1 sedang kerja kelompok. Di tengah kegiatan kerja kelompok tersebut, Bayu mengejek Rimas dengan mengatakan bahwa karya kelompok Rimas jelek. Namun, Rimas membalas dengan mengatakan bahwa karya kelompoknya lah yang bagus dibandingkan dengan kelompoknya Bayu. Akhirnya timbul saling ejek antar siswa hingga membuat Rimas menangis. Berikut skenario penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Lihat hasil kerja kamu. Ini hasil karya kelompok saya. Jelek banget sih hasil karya kamu. Lihat nih, punya kamu. Bagus. Apaan sih? Masih bagusan kelompok saya. Segitu jeleknya dibilang bagus. Mas kenapa? Oh ya sudah, Dimas jangan sedih lagi. Ya tadi Bapak coba ngobrol sama Bayu. Sekarang Dimas kembali ke kelas ya belajar ya. Terus panggil Bayunya ke kantor ya. Bayu, Bapak ingin bertanya, apakah Bayu tahu apa yang terjadi sama Rimas? Tahu, Pak. Coba Bayu ceritakan ke Bapak kejadiannya sebenarnya. Ketika kelompok saya dan Dimas sedang mengerjakan tugas kelompok, saya ingin melihat hasil karyanya Dimas. Lalu setelah saya melihat hasil karyanya Dimas, lebih jelek daripada hasil karyanya saya, Pak. Baik, lalu apa yang selanjutnya yang terjadi Bayu? Dimas tidak terima dan balas mengejek saya. Dan akhirnya kami saling mengejek. Lalu Dimas menangis, Pak. Baik Bayu, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Baik, Pak, setuju. Kita cari solusinya bersama ya. Tadi mengejek karya hasil kelompoknya Rimas ini pasti ada alasannya. Nah, Bapak pengen tahu apa sih alasannya Bayu mengejek kelompoknya Rimas? Sebenarnya saya cuma sekedar bercanda. Bayu, tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Menurut Bayu, saling ejek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Enggak. Nah, menurut Bayu, keyakinan kelas mana yang perlu Bayu tingkatkan? Saling menghormati, Pak. Apakah Bayu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya,
Iya Pak, saya meyakininya. Apakah Bayu bersedia untuk memperbaiki masalah pembulian ini? Bersedia Pak. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya nggak akan mengejek lagi dan menghormati semua bang teman. Misalnya Bayu bercanda yang menyalahi keyakinan kelas. Adakah orang lain yang mengingatkan Bayu tentang hal tersebut? Ada Pak, teman dan wali kelas. Baik, berarti yang mengingatkan Bayu agar tidak mengejek teman lagi adalah teman dan wali kelas. Iya Pak. Baik, jadi Bayu akan menghormati setiap karya orang lain. Nah, adakah hal lain yang bisa Bayu lakukan agar Bayu bisa menghargai karya orang lain? Tidak ada Pak. Bayu, terima kasih atas kerjasamanya. Kau berharap Bayu dapat berteman kembali sama Dimas dan bisa aktif kembali. Sekarang Bayu silakan kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima, saya kelas 10 MIPA 1. Saya merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Guru dalam membantu memecahkan masalah saya dengan Bayu. Saya bersyukur saya dan Bayu dapat diberikan solusi dan dapat berteman kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelas 10 MIPA 1. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Pak Guru dalam memecahkan suatu masalah dengan teman. Saya merasa didukung dalam menyelesaikan masalah dan akhirnya saya bisa berteman kembali dengan teman saya. Terima kasih. Maafin aku ya atas perilaku saya. Iya, Bapak, saya maafkan. Stop bullying. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.